buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, buat kebaikan-Mu yang begitu selalu bagi kami. Berdoa dari depan mimbar ini, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan setiap kami yang dalam kekurangan Tuhan berkati berkelimpahan. Kami mengucap syukur, kami datang tidak akan pernah sama lagi ketika kami pulang. Kami membawa berkat kuasa mujizat Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan yang mempercaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 30 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Saudara kayaknya gak senang banget 30 orang salam. Siapa tahu saudara gak kenal sama yang belakang. Amin. Puji Tuhan. Judul atau tema khotbah kita hari ini berbicara tentang, tolong ditampilkan, doa yang menghasilkan kuasa atau the power of prayer. Nah saudaraku, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya supaya saudara memahami betapa penting bahwa doa yang menghasilkan kuasa. Doa tentu harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengar di telinga kita tentang kata doa. Bapak Ibu, doa memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Doa memberikan kita solusi dan jalan keluar. Dan saya percaya bahwa doa yang menghasilkan ketekunan, saya percaya doa saudara pasti didengar dari sorga. Hari ini kita belajar terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Buka Alkitab saudara, ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara. Saran saya saudara catat khotbah kita supaya saudara bisa mengulangi apa isi khotbah kita hari ini. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan puji Tuhan. Karena ini cuma 2 ayat, sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, 2, 3 ya. Setiap orang yang meminta terus menerima, dan setiap orang yang mencari terus mendapat, dan setiap orang yang mengetok terus baginya pintu dibukakan. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari.
Saudaraku, salah satu ciri utama yang bisa kita lihat dari kekristenan kita bahwa kerohaniannya bertumbuh adalah di dalam seluruh apapun yang dikerjakan, ia harus menaruh kepercayaan penuh di hadapan Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa bukti bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan dinyatakan dalam doa. Sebab doa merupakan sarana kita di hadapan Tuhan. Doa merupakan ketergantungan kita di hadapan Allah. Nah, dalam cerita ini Bapak Ibu tentu kita sudah pernah tahu bahwa di mana Yesus ketika dia berkhotbah di bukit, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak hanya saja mengajar bagaimana cara berdoa. Yesus tidak hanya saja mengajar bagaimana cara mengampuni. Yesus mengajar bagaimana, tidak hanya saja mengajar tentang bagaimana berpuasa, berbahagia, dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali saudaraku, kalau kita pelajari Alkitab kita, ada dua cara atau metode berdoa yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, metode yang pertama adalah Yesus menyarankan setiap orang percaya untuk masuk ke dalam kamar. Kenapa Yesus mengatakan suruh masuk ke dalam kamar? Kamar adalah tempat yang sunyi. Kamar adalah kita bisa menyampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan sering sekali pada zaman itu Yesus mengutuk orang-orang Farisi ahli Taurat karena mereka berdoa di pinggir jalan. Mereka mengucapkan doa-doa mereka. Dan oleh sebab itu Yesus bilang, hai kamu orang munafik, hai kamu orang-orang yang jahat. Tetapi Yesus bilang begini, kalau engkau berdoa, tutuplah pintu, masuk kamar. Lalu yang kedua, metode yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab Injil Matius adalah doa yang canggih, doa Bapa kami. Doa Bapa kami, doa yang begitu disukai oleh kalangan tua dan muda. Ada begitu banyak orang Kristen tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa. Saran saya sebagai hamba Tuhan menyarankan saudara, kalau saudara tidak bisa berdoa, doalah yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Yang luar biasa Bapak Ibu, Yesus menutup dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada begitu banyak orang Kristen tanpa menyadari. Apalagi misalkan, mohon maaf ya, bapak-bapak, kalau lagi pas arisan sama istrinya bilang, ketua arisannya bilang, Amang Simanjuntak dulu berdoa. Bah, jangan saya lah, istri saja. Iya kan? Padahal sudah bertahun-tahun gereja Tiberias. Padahal udah berpuluh-puluh tahun gereja Tiberias. Halo? Ini yang ketawa ini, jangan-jangan pelaku ini. Iya kan? Iya. Apa sih salahnya berdoa? Karena doa merupakan napas kehidupan setiap orang percaya. Sampaikan saja isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa berdoa, doa Bapa kami Pak Bu. Heran kita ya. Kadangkala kita kalah dengan gereja-gereja konvensional. Kalau gereja-gereja konvensional mah doanya panjang. Kalau doa makan saja bisa doa syafaat. Apalagi kalau kita pergi arisan, wow, panjang sekali doanya. Panjang Pak, kalah kita. Kalau kita terlalu rohani, simpel sekali. Kita angkat tangan kita bilang, dalam nama Yesus, virus-virus kami tengking dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya punya mama, saya pernah sampaikan di tempat ini. Doa makan saja, doa syafaat. Waduh,
panjang Pak. Dia masih berdoa. Kita udah selesai makan, dia amin, udah nggak ada, lihat anak-anaknya di situ. Iya kan? Benar. Apalagi doa mah tidur, wah semua disebutin. Dari bangsa dan negara semua, namburu, nantulang. Iya kan, tante-tante, semua disebutin. Iya kan, sampai ngantuk-ngantuk kita, di belum amin udah tidur kita. Iya kan? Benar saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama, kalau kita pelajari Alkitab kita, mereka berdoa itu 2 kali sehari, antara malam dan pagi. Makanya dikatakan doa Shema Israel. Tetapi bagi orang Yahudi, bagi mereka doa melebihi semua perbuatan baik manapun. Bagi mereka bahwa warna hidup mereka adalah dalam hal berdoa. Doa merupakan ibarat pagar tembok yang lebih kuat daripada pagar tembok manapun. Itu bagi orang Yahudi. Kata doa dalam bahasa Ibrani dikatakan tefillah. Dalam bahasa Yunani dikatakan prosekomai, artinya percakapan. Suatu percakapan antara manusia dengan Allah. Jadi doa merupakan sarana setiap orang percaya. Dari latar belakang ini kita akan melihat bahwa ada 3 hal yang dapat kita pelajari doa seperti apa yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana doa yang berkuasa. Yang pertama, Injil Matius pasal 7 ayat 7, slide berikutnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa doa yang berkuasa, kita harus memiliki hati yang haus akan Tuhan. Jelas sekali di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan mintalah, carilah, ketoklah. Kata cari dalam bahasa Yunani dikatakan jeteo, artinya berusaha, meminta atau menanyakan sesuatu. Jadi Yesus memberikan gambaran dan memberikan penekanan bahwa orang yang memiliki hati yang haus akan Allah akan dipuaskan. Amin. Saudara pernah nggak sih merasa haus? Pernah ya. Apa yang terjadi? Apa yang saudara lakukan ketika saudara haus? Minum air putih. Saya belajar Bapak Ibu. Saya pernah ada satu teman dokter. Jadi kemarin saya tanya, kalau manusia itu, kita minum itu berapa gelas sehari? Dia bilang 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Terus apa yang terjadi ketika kita tidak atau kurang minum dari 8 gelas sehari atau kurang dari 2 liter sehari? Dia bilang, saudaraku, akan berdampak bagi tubuh kita. Tubuh kita akan mengalami sakit penyakit. Salah satunya sakit apa? Ginjal. Ginjal Pak, Bu. Demikian pula dengan kerohanian saudara. Kalau saja saudara minum sehari 8 gelas, 2 liter sehari, bagaimana dengan jam doa saudara hari ini? Katakan amin. Perlu saudara koreksi. Kalau cuma sehari cuma 2 kali berdoa Pak, kasihan kekristenan kita. Kerohanian saudara harus selalu kasih makan, kasih minum, cari Tuhan. Amin. Saya ingin tanya dulu, jujur, yang jujur masuk surga.
Siapa di sini yang selalu berdoa sehari bisa lebih dari 8 kali? Angkat tangannya. Wah, nggak ada ini kayaknya. Oh, mungkin kurangin sedikit saja. Sehari 5 kali berdoa, ayo. Oh, puji Tuhan. Atau doanya pas makan saja sehari 3 kali, ayo. Loh, kan ada kan orang kan pas makan saja kan berdoa kan? Benar kan? Iya. Jangan lupa berdoalah. Kita bersyukurnya ya, Tuhan itu nggak pernah mengagumi saudara loh. Kita bersyukurnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Seringkali kita meninggalkan dia, kita lupa akan dia. Tapi kebaikannya tidak pernah lupa buat saudara hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama oleh sebab itu, ya, pemazmur menggambarkan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur menggambarkan bahwa ada seekor rusa yang hidup di padang gurun. Padang gurun merupakan yang tandus. Padang gurun merupakan bahwa jarang air di sana. Tetapi ketika rusa menemukan air, maka dia sangat bergembira, dia bersuka cita. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Maukah saudara haus akan Tuhan? Maukah saudara terus berdoa di hadapan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara haus akan Tuhan, kalau saudara haus akan doa-doa, maka jiwa saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Ada